Puji nama Tuhan. Ya, salam, selamat malam buat kita semua. Ya, puji Tuhan baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di mengikuti live streaming dari rumah di Facebook. Mari kita membuka kembali firman Tuhan dari Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana pembagian daripada kebenaran firman Tuhan dengan tepat itu menolong kita untuk memahami kehendak Tuhan, memahami rencana Tuhan yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Ya, nah sekarang saya akan mengajak kita ya untuk melihat bagaimana memahami rahasia daripada kehendak Tuhan, kehendak Allah dari kitab Efesus pasal 3. Ya, Efesus pasal 3. Mari kita membuka kitab kita dan saya akan membacakan untuk kita. Efesus pasal 3 dari ayat 1 nanti akan kita baca, akan saya bacakan sampai ayatnya yang ke-13 ya. Namun tentunya nanti kita tidak akan membahas satu persatu, tetapi yang kita akan menekankan atau yang akan kita bahas adalah bagaimana kita melihat bagaimana rahasia Allah yang dibukakan kepada kita saat ini membuat mata rohani kita semakin terang melihat rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Ya, dari ayat 1. Nah, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepada aku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh dan kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Ya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, bahwa minggu lalu kita sudah melihat bagaimana pembagian firman Tuhan yang dengan tepat itu menolong kita untuk melihat rahasia rencana Allah bagi kita saat ini yang sangat mulia dan membawa sukacita yang besar bagi kita dan bagi semua orang yang percaya. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana bagaimana keunikan atau bagaimana kekhususan, keistimewaan berita yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada Rasul Paulus, dan itu sesuatu yang belum diketahui oleh nabi-nabi atau rasul-rasul sebelumnya, ya. Dan ini penting kita kita klarifikasi dengan firman Tuhan supaya kita tidak salah paham tentang apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini, rahasia yang dibukakan saat ini kepada kita dan yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan kepada anak-anak manusia, ya. Nah, untuk itu saya akan membawa kita untuk melihat Lukas pasal 18. Lukas pasal 18, bagaimana Tuhan Yesus memberitahukan tentang kematian
kebangkitan dan kebangkitannya, tetapi itu masih merupakan sesuatu yang yang tersembunyi bagi para rasul waktu itu, ya, murid-murid Yesus, dan mereka tidak begitu mengerti bahwa itu adalah merupakan bagian yang terpenting di dalam pemberitaan Injil yang kita terima sekarang ini. Lukas pasal 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-34, ya. Mari. Oke, sudah semua, saya akan membaca. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Siapa ke-12 muridnya? Apa Paulus ada di sini? Tidak ada dia di sini. Belum. Ya. Jadi kita harus memahami bahwa Yesus berbicara kepada Petrus, Yohanes, dan ke-12 muridnya, ya, yang menjadi rasul bagi bangsa Israel. Ke-12 bangsa Israel, 12 murid. Ya, lalu berkata kepada mereka, apa katanya? Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Itu artinya apa? Tentang kematian Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan itu di perjanjian lama. Itu bukan sesuatu yang rahasia tentang kematiannya. Ya, jadi nanti akan kita lihat apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus rahasia di situ, yang belum pernah diketahui oleh nabi-nabi. Apakah tentang kematiannya atau ada sesuatu yang lain, ya, yang sangat penting kita pahami. Dan di sini dikatakan bahwa, ya, ketika Yesus memberitahukan tentang apa ini, ya, dia katakan apa? Kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Jadi Yesus memberitahukan di sini dirinya sebagai anak manusia, karena memang itulah janji Allah kepada bangsa Israel, akan datang anak manusia, ya kan? Dan anak manusia ini adalah merupakan figur orang Israel sejati, begitu ya? Ya, yang sempurna, orang Israel sempurna, yang melakukan segala isi daripada hukum Taurat. Karena ini merupakan tuntutan yang harus digenapi dan harus dilakukan kepada orang Israel. Hukum Taurat itu tidak bisa itu dibatalkan begitu saja tanpa ada penggenapan daripada tuntutan itu, harus begitu ya. Nah, tapi siapa yang menggenapi tuntutan itu haruslah dari orang Israel sendiri. Nah, makanya Yesus harus hadir di mana? Di tengah-tengah bangsa Israel. Tidak bisa dia hadir di suku bangsa lain. Tidak bisa dia hadir di luar daripada orang Yahudi. Harus di tengah-tengah daripada orang Israel. Makanya dikatakan di sini, ya, bahwa kehadiran daripada anak manusia, dan Yesus mengatakan sekarang mari kita pergi ke Yerusalem. Ya, kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem adalah pusat daripada pusat daripada peribadahan daripada orang Israel. Karena di sanalah bait Allah, ya kan? Jadi disitulah hukum Taurat itu bisa berdiri tegak. Jadi tanpa ada bait Allah tidak bisa hukum Taurat itu bisa dipenuhi, ya kan? Nah, karena bait Allah itu adalah simbolik sentral daripada pusat daripada harapan atau di mana orang Israel berkiblat ke sana kalau beribadah, ya kan? Karena disitulah Tuhan menyatakan kehendaknya bagi mereka. Nah, sekarang Yesus mengatakan kita akan pergi ke Yerusalem dan akan digenapi mengenai segala sesuatu yang dikatakan mengenai anak manusia. Tentang apa itu? Di ayatnya 32, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi, ya. Jadi di sini sebetulnya bukan bangsa-bangsa, karena tidak ada di Yerusalem bangsa-bangsa, ya kan? Karena di situ hanya ada satu bangsa saja, ya, di Yerusalem. Kan tidak ada di situ bangsa lain kan yang bisa bercokol, tidak bisa. Hanya bangsa Israel yang ada di situ, ya. Tapi maksudnya di sini adalah suku-suku daripada bangsa Israel, ya kan? Yaitu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka akan mengejek mengejek daripada Tuhan Yesus, dan mereka akan memperlakukan Yesus Kristus dengan menghina dan meludahi dia. Dan ayat 33, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Membunuh dia siapa? Anak manusia itu. Tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Ya, jadi ini adalah bukan berita yang dimaksud oleh Paulus tadi di Efesus pasal 3 itu tentang rahasia. Karena apa? Paulus katakan nabi-nabi sebelumnya belum pernah tahu tentang rahasia yang diterimanya. Tapi di sini
ya apa namanya? Yesus mengatakan mengenai kematian dan kebangkitannya itu sudah dinyatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, ya. Nah, tetapi yang unik kita lihat di sini adalah kenapa murid-murid itu tidak mengerti dan tidak merespon secara positif kabar baik yang kita imani sekarang ini sebagai jalan keselamatan bagi bangsa lain. Tidak merespon dengan positif. Dari mana kita tahu? Di ayat 34 kan? Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu, perkataan yang bagaimana? Arti perkataan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan diserahkan kepada orang yang jahat, kemudian dia dibunuh dan dia mati, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Perkataan itu artinya tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Jadi kalau kita lihat di sini, memang yang ada di mindset daripada Petrus, Yohanes dan juga rasul-rasul yang lain itu bukanlah mereka terpanggil untuk memberitakan tentang salib Yesus sebagai jalan keselamatan. Tidak. Ya. Bukan soal matinya Yesus yang menjadi rahasia, tetapi konten daripada berita yang akan mereka sampaikan, sebarkan kepada semua umat manusia sebagai jalan keselamatan itu bukanlah tentang sejatinya mengenai makna daripada salib Yesus. Bukan. Tidak, bukan itu. Ya, karena mereka sendiri nggak mengerti, ya kan? Nanti baru kepada Rasul Paulus itu baru dibukakan bahwa itu adalah merupakan fokus, ya, itu adalah merupakan inti dan itu adalah merupakan berita yang pokok dan itu adalah merupakan sasaran daripada iman orang yang mau diselamatkan. Itu baru dibukakan sebagai, maka dikatakan sebagai rahasia kepada Rasul Paulus, ya. Jadi ini sesuatu yang sangat unik yang perlu kita pahami bahwa apa yang disampaikan oleh Allah, ya, di dalam firman-Nya itu memang harus dibagi dengan tepat. Amin. Iya, kalau tidak dibagi dengan tepat, nanti semuanya akan dicampur aduk. Kemudian pemberitaan Injil itu tidak menjadi jelas. Itu akan menjadi kabur. Karena apa? Karena semua dicampur antara bagaimana program penyelamatan Allah kepada bangsa Israel secara bangsa dan bagaimana penyelamatan daripada bangsa lain secara individu saat ini berdasarkan kasih karunia-Nya. Nah, ini yang sangat penting kita pahami, ya. Nah, karena itu, ya, kita lihat tadi, kembali kita ke kitab Efesus pasal 3, ya. Nah, di sini Rasul Paulus mengatakan, itulah sebabnya aku ini. Dia tidak mengatakan kami ini. Ya, kalau Petrus harus berbicara tentang kami ini. Kenapa? Karena mereka ada satu tim. 12 orang rasul, ya kan? Kalau Paulus tidak, dia sendiri menerimanya dari Tuhan Yesus di Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12 kan? Dia katakan, aku sendiri, aku tidak belajar dari manusia. Tidak ada orang yang rasul yang sebelumnya mengajarkan tentang rahasia ini kepadaku. Rahasia apa, Rasul Paulus? Rahasia apa, Pak? Ya kan? Bukankah semua itu sudah ada di perjanjian lama tentang kematian Yesus, tentang penguburannya, tentang kebangkitannya, semuanya sudah ada itu, ya. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, ya kan? Tetapi dikatakan di sini, ya, itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Untuk siapa? Untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah ini siapa? Ini Gentiles. Ini adalah orang-orang yang tidak bersunat. Dari mana kita tahu? Mundur saja kita sedikit di pasal 2 ayatnya yang ke-11 dan 12. Ya. Karena itu mundur kan? Ya, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Jelas sekali. Bukan posisi kita sebelum percaya ini seperti ditafsirkan oleh banyak orang. Oh, maksudnya kamu tidak mengenal Allah itu adalah bahwa jemaat Efesus ini sebelum percaya mereka adalah orang yang tidak mengenal Allah. Betul. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya kan, orang yang tidak mengenal Allah di sini adalah Gentiles, yaitu orang-orang yang tidak bersunat. Ya. Sampai sekarang pun kita adalah orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak mengenal Allah secara bangsa kita ini.
Kenapa? Karena kalau diperbandingkan dengan orang Israel adalah bangsa yang mengenal Allah. Dari mana mereka tahu? Yaitu dari perjanjian Tuhan dengan nenek moyang mereka, dan juga dari hukum Taurat yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai jalan pengenalan akan akan Allah, akan Elohim, akan Yehova, ya. Nah, tetapi dikatakan di sini di ayat yang 11 itu, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, yaitu orang Yahudi kan? Ya. 12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, ya, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah posisi kita kapan? Dulu, ya kan? Kapan itu dulu? Ketika Allah memberlakukan pengenalan akan Allah dan kebenarannya. Ketika dia berhadapan dengan manusia, dia ingin memperkenalkan dirinya pada manusia, dan dia ingin manusia mengenal dia adalah melalui pekerjaan hukum Taurat. Nah, waktu itu posisi bangsa lain itu tidak ada apa-apanya, tidak dikenal, ya, strangers, asing, ya. Dari mana kita tahu? Lihat saja umat pilihannya bangsa Israel itu. Mana mau mereka bergaul kepada bangsa lain? Kenapa? Karena ada sekat, ya, pembatas-pembatas, tembok-tembok pemisah yang dilakukan oleh hukum Taurat itu sendiri. Antara lain adalah tentang hukum sunat, ya. Nah, jadi bangsa lain itu dianggap adalah najis. Kenapa? Karena bangsa lain itu tidak memiliki hukum Taurat. Seandainya mereka memiliki hukum Taurat, mereka bukan orang najis, ya. Tetapi itulah yang terjadi pada saat itu. Siapa yang membuatnya? Allah sendiri yang melakukannya. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa ayat 2 dikatakan, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Kepada siapa? Kepada Paulus, ya, seorang diri sebagai rasul yang dipilih oleh Allah, dipercayakan suatu pemberitaan tentang penyelenggaraan tentang rahasia Allah. Tahu kan penyelenggaraan, ya? Penyelenggaraan di sini adalah suatu perkara yang besar, ya kan? Kalau 12 murid itu mereka harus berjibaku untuk meyakinkan satu bangsa, ya kan, yaitu bangsa Israel. Karena kalau bangsa Israel yakin dengan pemberitaan Petrus dan 12 rasul, maka mereka akan menjadi saluran berkat membawa berita Injil Kerajaan kepada bangsa-bangsa lain kalau mereka bisa dimenangkan, ya kan? Tetapi ternyata kan mereka tidak menerima roti yang turun dari surga bagi mereka, dan mereka membuang itu dengan menyalibkan Yesus Kristus. Rotinya dibuang. Nah, sekarang dikatakan bahwa Paulus menerima suatu tugas penyelenggaraan tentang penyelenggaraan kasih karunia Allah, suatu perbuatan pekerjaan yang besar, mencakup apa? Untuk menjangkau jiwa seluruh umat manusia di dunia ini, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, lalu dikatakan di ayat 3, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Itu pasti bukan yang dibicarakan oleh Yesus dengan murid-muridnya yang 12 ketika dia berbicara tadi tentang bagaimana dia anak manusia akan dihina, akan diludahi, dan dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu pasti bukan itu yang dikatakan di sini rahasia. Karena itu bukan rahasia, ya kan, itu sudah jelas, perjanjian lama sudah dikasih tahu. Dan Yesus kembali beberapa kali menyampaikan tentang bagaimana dia harus menderita, ya. Yesaya 53 juga sudah menjelaskan itu, bagaimana anak domba Allah menderita, ya. Nah, tetapi kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan, bahwa ada suatu rahasia yang istimewa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul Paulus tentang nasib daripada kita bangsa-bangsa lain saat ini. Ya, bagaimana nasib kita? Katakan begitu, ya, pinjam istilah nasib begitu, ya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahuinya daripadanya. Apabila apa? Apabila kamu membacanya. Kalau tidak, bagaimana? Ya, kamu tidak akan tahu rahasia Allah yang dinyatakan kepada Rasul Paulus kalau kita tidak membacanya. Membaca dari mana? Ya kan? Bukan membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita tidak bisa menemukan itu. Karena bukan di situ ditempatkan oleh Tuhan rahasia yang dinyatakan kepada kita melalui Rasul Paulus, ya kan? Nah, karena tadi sudah kita lihat
apa yang dinyatakan tentang penderitaannya di kitab Lukas itu bukan sesuatu rahasia. Nah, tapi Paulus katakan apabila kamu membacanya, oh, berarti dengan kita membaca surat-surat daripada Rasul Paulus, kita ngerti rahasia Allah yang besar itu yang dibukakan saat ini kepada kita sebagai jalan keselamatan bagi semua orang dan berkat bagi semua orang. Ya, ayatnya yang keempat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan apa? Akan rahasia Kristus. Pengertian daripada Rasul Paulus itu tidak sama dengan pengertian daripada 12 rasul. Kok bisa beda? Dan tentang apa bedanya? Gitu ya. Nah, saya kasih tahu gini. Ketika Saulus sebelum diselamatkan, dia sudah pernah belum mendengar pemberitaan Petrus? 12 rasul. Sudah, justru itu makanya mereka dianiaya. Iya kan? Dia sudah mendengar itu. Saulus sudah mendengar sebelum dia diselamatkan. Sudah mendengar berita apa yang disampaikan oleh Petrus, Yohanes. Makanya mereka dianiaya. Iya kan? Karena dia tidak bisa menerima. Kenapa? Karena memang bukan itu merupakan bagian yang Tuhan ingin Paulus beritakan kepada bangsa-bangsa lain. Bukan apa maksudnya? Bukan Yesus. Ya, tentang Yesus juga. Tetapi bukan tentang rencana Allah yang berkaitan dengan Injil Kerajaan, yaitu masa depan daripada bangsa Israel. Bukan itu tujuan daripada Allah memanggil Paulus itu, ya kan? Tetapi adalah berkaitan dengan apa? Kita lihat ya, ini rahasianya ini supaya lebih kita lihat pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi belum pernah dikasih tahu kepada anak-anak manusia. Ya, belum pernah diberitahu kepada nabi-nabi sebelumnya. Ya, Efesus pasal 3. Tetapi apa? Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Ya, bagaimana maksudnya itu kepada rasul-rasul? Nah, melalui Paulus kan rasul-rasul yang hidup bersama dengan dia, Rasul Petrus, Yohanes kan akhirnya mereka bersidang di Yerusalem. Kemudian Paulus membukakan tentang rahasia Allah itu kepada mereka. Ya, nah, oke, kita lihat dan juga nabi-nabi yang ada pada zaman Paulus, bukan nabi-nabi di Perjanjian Lama maksudnya di sini, bukan, ya. Seperti Nabi Agabus dan lain sebagainya, mereka akhirnya mengerti tentang rahasia yang Tuhan percayakan kepada melalui Rasul Paulus untuk disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Ayat 6, yaitu apa? Yaitu bahwa orang bukan Yahudi. Karena apa? Karena berita Injil. Siapa orang bukan Yahudi? Ya kita. Ya kan? Itu tadi bangsa yang tidak bersunat itu. Ya, di situ rahasianya. Ya, bahwa orang bukan Yahudi karena berita Injil. Injil yang mana ini? Kan sudah disampaikan Injil bahkan kepada Abraham. Olehmu semua bangsa diberkati. Masa itu rahasia? Ya kan? Oh, bukan itu maksudnya. Injil kasih karunia. Amin. Iya, Kisah Rasul 20:24. Yaitu bahwa Yesus mati mengampuni segala dosa, dan berdasarkan iman kepada penebusan segala dosa tersebut, setiap orang dibenarkan hanya melalui iman tanpa melakukan hukum Taurat. Itu rahasianya, ya kan? Tidak pernah ada nabi-nabi mengerti akan hal itu, ya kan? Tidak pernah mereka menduga, mereka tidak pernah memprediksi bahwa ada orang diberkati di seluruh dunia ini, ya, tanpa patuh pada hukum Taurat. Tidak bisa, mereka tidak pernah menduga itu, ya kan? Yang mereka tahu adalah melalui pekerjaan hukum Taurat itulah mereka dikenal oleh semua bangsa di dunia, ya kan? Ya. Karena melalui ketaatan-ketaatan itulah ada antara lain apa? Antara lain hukum sunat, kan begitu? Ya, kalau ada orang yang tidak bersunat kan tidak boleh masuk ke Yerusalem, tidak boleh masuk ke bangsa bergabung dengan bangsa Israel. Tetapi jadi mereka tidak menduga bahwa tanpa itu akan ada orang yang diselamatkan, Pak. Ya kan? Itu yang tidak mereka duga. Makanya ini menjadi sesuatu yang sangat wonderful, ya kan? Menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bagi orang Israel ini adalah seperti pukulan yang sangat berat sekali, ya kan? Pukulan telak. Kenapa? Karena mereka tidak menyangka bahwa akhirnya bisa tanda kutip bisa lepas bangsa lain itu tanpa melalui mereka, ya kan? Yang mereka pikir adalah, yang mereka pegang adalah harus kami, yang Yesus katakan harus kenyang dulu anak-anak dengan roti, barulah dikatakan apa?
barulah melayani kepada bangsa-bangsa lain itu. Nah, kita lihat di situ. Ayat 5, ayat 6. Sudah? Yaitu bahwa apa? Orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil kasih karunia Allah turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh ini yang belum pernah dikasih tahu ya di zaman perjanjian lama, dan peserta dalam janji yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus. Tadi kan di pasal 2 ayat 11-12 dikatakan kamu tanpa Kristus. Sekarang oleh darah Kristus kita menjadi peserta dan ahli waris. Loh, ada orang bilang begini, iya Pak, tapi kan melalui bangsa Israel kan semua bangsa di dunia akan diberkati. Betul, tapi itu bukan sekarang terjadi. Apa melalui bangsa Israel Injil sampai kepada kita? Kan bukan. Ini rahasia yang dimaksud, yang tidak pernah diduga oleh orang-orang Israel, tidak pernah diduga oleh 12 rasul itu, begitu ya. Jadi istilahnya ini harus merupakan suatu surprise. Memang benar-benar surprise. Kaget mereka itu, rasul-rasul itu, 12 rasul itu, ya kan? Sehingga mereka bersidang di Yerusalem dengan Paulus, dan Paulus dengan tegas menyatakan di situ bahwa bangsa lain akan diselamatkan hanya melalui iman oleh Injil kasih karunia Allah tanpa melakukan hukum Taurat. Ya, itu sangat berat di awal, Pak. Ya, sangat berat sekali di awal mereka menerima itu. Ya, sepertinya mereka tidak rela gitu ya. Kenapa? Ya, bayangkan saja janji itu disampaikan pada mereka. Sekarang bukan itu yang dipakai, yang digunakan oleh Tuhan untuk memberkati umat manusia, kan jadi istilahnya kayak kehilangan apa namanya? Kehilangan pegangan lah gitu ya kan. Tadinya itu pegangan mereka, tapi ternyata Tuhan katakan bukan pakai itu lagi sekarang, ya kan? Aku ada satu rahasia, ya kan, misteri yang kusampaikan kepada Rasul Paulus, ya kan, bahwa tanpa melalui bangsa Israel, bangsa lain diselamatkan. Jadi ini sesuatu yang merupakan kabar gembira yang seharusnya disambut oleh semua orang saat ini. Amin. Yesus mati hapus segala dosa, siapa yang percaya pasti diselamatkan ke surga. Harusnya disambut. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara, orang saat ini yang tidak menyambut kebenaran Injil kasih karunia ini sangat menyesal sekali suatu saat nanti di penghakiman. Karena apa? Karena sudah terlambat semuanya. Amin. Ya, sekarang waktunya, ya kan, diberikan Tuhan suatu kemudahan, bonus yang luar biasa dari darah Yesus. Sekarang ini orang bisa diselamatkan hanya melalui iman. Karena apa? Di dalam perjanjian lama itu tidak ada seperti itu berita-berita. Kamu harus taat. Kalau kamu taat, kamu akan kuberkati. Kalau kamu tidak taat, kamu akan kena kutuk. Itu terus bahasanya, ya kan? Karena mereka hidup di bawah hukum Taurat. Jika maka, ya kan, jika kamu mengampuni, maka Bapakmu yang di surga mengampuni kamu. Itu jadi itu di situ ada suatu tuntutan usaha untuk mengekspresikan bahwa mereka beriman. Kamu harus mempersembahkan korban-korban. Bukti kamu beriman. Kamu tidak lakukan itu berarti kamu tidak sungguh-sungguh beriman. Kan gitu. Nah, sekarang ini kan kita tidak ada tuntutan seperti itu untuk membuktikan kita beriman kan kepada Tuhan yang sudah mengaruniakan kasih karunia-Nya saat ini. Bagaimana kita membuktikan iman kita sekarang? Kita percaya pada firman-Nya. Amin. Itu yang dikatakan. Kita percaya pada firman-Nya, dan itu yang Tuhan mau. Karena saat ini Allah berkenan kepada manusia yang percaya kepada keselamatan yang diberikannya, kepada karya anaknya yang tunggal. Nah, jadi makin jelas sekarang kita lihat di situ, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Karena itulah di ayatnya yang ke-7 dari Injil itu, aku telah menjadi pelayannya. Bukan kami, dia katakan. Aku. Jadi selalu personal, secara personal. Ya kan? Secara personal dia menyampaikan itu, secara private. Dia tidak mengatakan kami, aku. Ya. Jadi kalau misalnya itu adalah merupakan berita yang disampaikan, yang diteruskan, merupakan estafet ya Bapak Ibu ya. Kalau itu merupakan estafet dari rasul-rasul sebelumnya, tidak mungkin Paulus mengatakan aku, kami, ya kan? Karena sudah ada sebelumnya yang duluan, baru dia ngikut lagi gitu kan? Seperti banyak orang yang mempercayai, ya orang-orang beragama Kristen mempercayai bahwa katanya Paulus itu adalah pengganti daripada Yudas supaya genap 12. Ya luar biasa ya.
Itu sangat menyesatkan banyak orang ya kan, karena kita tahu di Kisah Para Rasul 1 sudah jelas dikatakan mereka berdoa memohon pimpinan Tuhan, menggantikan Yudas adalah yang bernama Matias, ya kan? Nah, jadi tidak ada bagian Paulus di situ, ya. Nah, tapi Paulus di sini kita lihat dikatakan apa? Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kuasa mana? Kuasa kebangkitannya. Amin. Karena 12 rasul itu dipilih oleh Tuhan menjadi rasul bukan berdasarkan kuasa kebangkitannya. Karena mereka selamat sebelum Yesus bangkit. Amin. Iya, jadi harus dibedakan itu. Tapi Paulus diselamatkan setelah Yesus bangkit dan naik ke surga. Ini benar-benar nyata Bapak Ibu Saudara. Ya, ini benar-benar surprise yang membawa sukacita, kabar baik bagi semua orang. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Kepadaku yang paling hina. Itu penilaian dia bagi dirinya. Kita tidak mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang yang hina, karena dia adalah rasul. Tapi dia punya alasan kenapa dia katakan begitu. Karena dia sudah pernah menganiaya jemaat kerajaan. Tapi kok orang penganiaya, orang yang beringas, orang yang jahat luar biasa melawan Tuhan, kok bisa dipakai menjadi alatnya. Jadi di situ dia melihat apa? Benar-benar saya adalah orang yang paling hina. Artinya dia merendahkan hatinya serendah-rendahnya di situ. Karena dia melihat kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa dianugerahkan kepadanya, sehingga dia benar-benar sangat sadar betul, kok bisa ya? Ya kan harusnya kan gigi ganti gigi kan, kalau menurut mata ganti mata kan, kalau berdasarkan hukum Taurat kan. Berarti dia dipilih bukan berdasarkan program itu. Ya kan? Karena apa? Bagaimana bisa membunuh dipakai oleh Tuhan, ya kan? Tidak bisa. Yang orang yang membunuh harusnya apa? Dibalas lagi dengan membunuh lagi, karena itu yang terjadi. Ya kan? Harusnya Saulus itu diapakan? Dimatikan oleh Tuhan. Ya Bu ya? Harusnya dimatikan dia, karena apa? Dia udah terlalu jahat. Ya kan? Nah itu ada juga orang yang berpikir begitu kan? Kalau ada yang menjahat, kalau kamu jahat padaku, berarti maka aku juga akan lebih jahat. Kalau kamu baik padaku, akan lebih baik. Itu bukan ranah mindset daripada kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita mengerti, justru dikatakan apa? Yesus mati ketika kita masih berdosa. Amin. Iya, ketika kita masih berdosa, Yesus rela mati untuk kita. Ya. Nah, tapi karena oleh darahnya kita sekarang dibenarkan dan pasti diselamatkan. Nah, dikatakan bahwa kepadaku yang paling hina dari segala orang kudus dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, masih banyak orang yang mengatakan, ya itu kan hanya perbedaan tugas saja. Perbedaan tugas bagaimana? Ya kan? Untuk apa lagi Tuhan mengambil satu rasul lagi, kalau memang 12 itu adalah rasul yang memberitakan berita Injil sampai saat ini kepada semua orang. Untuk apa? Harus panggil orang lagi yang spesial. Ya kan? Bahkan Paulus mengatakan 1 Korintus 3 apa? Aku adalah seorang ahli bangunan. Ya kan? Yang meletakkan dasar. Gitu. Dasar kasih karunia Tuhan. Bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita semuanya. Nah, sehingga dikatakan di situ apa? Memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi apa? Kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Tahu maksudnya di sini yang tidak terduga ini? Di sini kalau bahasa Inggris dikatakan unsearchable. Unsearchable itu artinya enggak bisa diselami. Loh, kok enggak bisa diselami? Ya memang karena tidak ada di perjanjian lama. Enggak ada jejaknya, footprintnya tidak ada. Kenapa? Karena tadi kan bahkan Yesus memberitahu kepada murid-muridnya, aku anak manusia akan mati disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga. Mereka nggak ngerti juga mereka, ya kan? Kenapa? Karena itu masih disembunyikan sebagai rahasia di dalam diri Allah, sebagai dasar daripada pemberitaan keselamatan bagi bangsa lain. Itu baru dibukakan pada Paulus, sehingga dia katakan di situ bahwa itu adalah merupakan kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, ya, kekayaan Kristus. Jadi Kristus itu punya kekayaan, Pak, tapi itu disimpan di dalam diri Allah.
Tapi itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan, yang di pasal 1 itu. Kita sudah dipilih di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Tapi itu secret, ya kan, dirahasia di dalam pikiran Allah, ya kan, belum dibukakan kepada rasul-rasul sebelumnya, tapi dinyatakan kepada Paulus, ya. Nah, itulah kekayaan Kristus. Kekayaan Kristus yang bagaimana? Yesus mati menghapus segala dosa umat manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa iblis tahu nggak bahwa Yesus akan mati dan bangkit? Tahu nggak? Iblis tahu nggak itu? Setan tahu nggak? Ya tahu, kan ada di kitab orang Yahudi kan? Tahu mereka, tahu iblis, setan-setan tahu itu. Jadi itu bukan suatu rahasia. Tetapi iblis tahu nggak dengan kematian Yesus segala dosa umat manusia diampuni? Tidak tahu dia. Makanya dikatakan apa? Kalau seandainya iblis tahu bahwa kematian Yesus itu justru malah membuka keselamatan kepada seluruh umat manusia di dunia ini, iblis katanya dikatakan setan-setan tidak akan menyalibkan Yesus. Ya kan? Itu. Jadi artinya di situ setan, iblis akhirnya tertipu oleh dirinya sendiri. Ya kan? Karena dia berpikir dengan mematikan anak domba Allah, Yesus Kristus, maka rencana Allah bagi dunia ini habis, selesai, karena orang Israel sudah gagal. Allah tidak pernah gagal. Manusia yang gagal. Ya kan? Orang Israel yang gagal. Allah tidak pernah gagal. Terbukti apa? Dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang jahat yang membunuh Yesus Kristus anak Allah, ya kan, justru melalui darahnya, penumpahan darahnya itu, ya Allah mengatakan Dia berdamai dengan semua umat manusia yang jahat. Dan itu difigurkan atau itu ditipekan oleh Saulus yang jahat kepada Tuhan, diampuni dari segala dosanya hanya karena iman. Amin. Nah, itu sebabnya saat ini maka terbuka keselamatan dengan mudah kepada semua orang saat ini. Amin. Itu maksudnya rahasia di situ. Ya. Nah, karena kalau melalui bangsa Israel, keselamatan tidak bisa dikatakan dengan mudah. Tidak bisa. Harus ada yang dilakukan. Apa? Bertobat. Ya kan? Dan harus melakukan apa? Hukum Taurat. Tidak bisa seenak itu gampang untuk langsung bisa mengenal Tuhan. Kalau melalui bangsa Israel, tidak bisa. Mereka harus ada melakukan sesuatu dulu. Mereka harus bersunat sebagai orang Yahudi. Mereka harus, bangsa lain harus juga menjadi orang Yahudi dulu, masuk di dalam agama Yahudi. Ya kan? Tidak bisa seperti sekarang ini dengan mudah saja setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak bisa kalau dulu, ya kan, kepada orang Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini memang sangat luar biasa menjadi sukacita kita bersama. Amin. Karena itu, ya, kita lihat di situ, ya, di ayatnya ke-9, dan untuk menyatakan, ya, supaya lebih nyata. Ya, itu sudah nyata, tapi kita harus lebih menyatakan lagi melalui pemberitaan kita apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya apa? Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Jadi kita memiliki keberanian masuk kepada Allah, kepada rencana Allah saat ini melalui apa? Bapak Ibu Saudara, melalui iman. Amin. Bukan melalui perbuatan. Seperti kebanyakan orang saat ini selalu berpikir apa? Perbuatan terus yang ingin ditonjolkan, ya kan? Perbuatan yang tidak berdasarkan iman jadinya kan? Karena Allah saat ini dikenal dan dikenan, dan manusia saat ini dikenang oleh Allah adalah melalui iman. Amin. Nah, ini yang sangat luar biasa, ya. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, apa yang kita sudah dengarkan bersama ini, maka apa yang menjadi harapan dan seterusnya yang akan kita sikapi dengan kita mengerti bahwa saat ini kita sudah menjadi ahli waris surga, kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus,
dan kita sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan yang kekal, dan di dalam Kristus Yesus kita sekarang sudah menjadi orang-orang yang telah dibenarkan, dan kita sekarang sudah menerima kasih karunia yang besar yang berlimpah ini. Lalu bagaimana selanjutnya? Kita sudah mengetahui dan sudah menerima rahasia Allah yang besar ini. Sekarang bagaimana Bapak Ibu Saudara kita menyikapinya? Selanjutnya bagaimana? Di ayatnya yang ke-14 ya dikatakan apa? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ya, bukan di dalam hukum Taurat, tetapi di dalam batinmu oleh Roh Kudus. Jadi supaya kita ini tetap apa? Kuat. Amin. Itu selanjutnya. Bagaimana caranya? Apakah maksudnya kalau kita tidak kuat lalu akan hilang anugerah Allah, keselamatan yang sudah sampai pada kita? Bukan itu maksudnya. Ya kan? Supaya kita dikuatkan dan kita bisa menyaksikannya kepada orang lain. Karena tidak cukup hanya kita saja menerima anugerah itu kan? Amin. Tidak cukup hanya kita saja yang diselamatkan. Semua orang ya Tuhan ingin agar diselamatkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga inilah dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana supaya kita terus dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Di dalam batin kita. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalamnya. Berakar dan berdasar artinya kita tetap di dalam kesadaran akan posisi kita. Kita semakin mendalam di dalam kebenaran firman-Nya. Dengan begitu kita menjadi orang-orang yang teguh di dalam pendirian kita, di dalam iman kita kepada Kristus, dan kita ini terus dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu rahasia Kristus, sehingga kita menjadi berakar dan makin kuat di dalam Dia. Ya, seperti pohon semakin berakar kuat, maka pohonnya juga akan semakin apa? Teguh dari terpaan angin, terpaan badai dan lain sebagainya. Maka kita akan tetap bisa memuliakan Tuhan di dalam situasi yang sulit sekalipun. Benar Bapak Ibu? Kan itu yang kita butuhkan kan? Itu yang kita rindukan, dan itu adalah doa daripada Rasul Paulus. Ya, selanjutnya apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan? Kita berdoa kepada Tuhan apa? Minta apa Bapak Ibu Saudara? Ya kan? Lalu orang selalu minta apa? Minta dosa-dosanya dihapuskan. Itu udah selesai. Yang diminta adalah kekuatan. Amin. Bilang kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan, Tuhan kuatkan saya terus supaya saya tetap bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan rahasia yang sudah sampai pada saya dan menjadi berkat bagi orang lain, memberitakan Injil kasih karunia Allah. Karena di dalam Injil itulah setiap orang yang percaya mendapat bagian menjadi ahli waris surga. Amin. Dan mendapat bagian dalam anggota tubuh Kristus yang kekal. Amin. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita sangat bersyukur sehingga dikatakan di ayat 18 yang kita rindukan, kita sikapi adalah aku berdoa. Ya, Paulus berdoa, kita juga berdoa, dan ini menjadi doa kita bersama. Amin. Supaya apa? Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jangan pernah berhenti untuk belajar mengenal siapa Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang sangat luar biasa itu. Amin. Jangan pernah berhenti, ya, sampai Yesus datang menjemput kita, sampai kita meninggalkan dunia ini, ya, kita harus selalu punya kerinduan untuk terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Karena apa? Karena tanpa kita diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, rahasia Allah, firman rahasia Allah, maka kita ini tidak akan bisa kuat, kita akan goyah. Sudah ada terbukti belum seperti itu? Banyak. Ya kan? Dan banyak orang-orang percaya, orang-orang kudus sekarang ini sudah tidak bersedia lagi untuk diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Paulus sudah ingatkan Roma 12. Dia katakan apa? Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Ya. Tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Gimana caranya berubah pembaharuan budi kita, pikiran kita? Ya dengan memahami betapa panjangnya, betapa lebarnya, berapa luasnya, dan betapa tingginya, dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus yang mana? Kasih Kristus yang dicurahkan melalui kematiannya, pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, ya, di ayat 19, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dapat memahami kasih Allah melalui Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib itu, walaupun itu tidak bisa dimengerti sepenuhnya hanya dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Karena apa? Karena kasih Allah itu melebihi luasnya dari samudra. Amin. Kasih Allah itu melebihi luas daripada bumi ini, saudara-saudara. Artinya apa? Kita akan bisa selalu lebih baik di dalam kasih Tuhan. Amin. Kita tidak ada di mana suatu tahap stage tertentu kita berhenti untuk bertumbuh di dalam Kristus. Tidak ada. Ya kan? Kita akan terus bertumbuh dan berkembang di dalam kasih-Nya, karena kasih-Nya itu bisa menampung, ya, dan kasih-Nya itu menarik kita untuk bisa kita dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Siapa yang bisa mengerjakan itu, Bapak Ibu Saudara? Hanya Roh Kudus yang bisa mengerjakan itu di dalam kita. Ya, karena itu tadi dikatakan apa? Paulus berdoa untuk kita, berdoa untuk jemaat kudus, dan doa ini sekaligus menjadi doa kita juga, supaya apa? Tuhan kuatkan kami dalam situasi apapun yang terjadi di dunia ini, ya, akibat daripada pandemi virus corona, entah apapun yang akan datang lagi persoalan hidup, bagi kita bukan itu masalah bagi kita, ya kan? Masalahnya bagi orang percaya adalah bagaimana kita terus bertumbuh mengenal kasih Allah yang luar biasa. Amin. Karena di dalam kasih-Nya kita akan tetap bertahan, kita akan sanggup menyatakan kebaikan Tuhan kepada semua orang, bahwa Tuhan kita sangat ajaib, Yesus kita sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan, di malam hari ini kami kembali diingatkan oleh firman Tuhan bahwa rahasia yang sangat luar biasa ini yang dinyatakan oleh Yesus Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa, kemudian berfirman dan menyatakan rahasia kasih karunia-Mu, tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah, keselamatan bagi semua orang, kehendak Allah, rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Kami ingin Tuhan Yesus, kami rindu Bapa di surga, supaya Engkau menguatkan kami, sehingga kami dimampukan untuk bersaksi, menyatakan tentang Injil kasih karunia Allah, Injil keselamatan. Yesus mati disalibkan untuk mengampuni segala dosa umat manusia. Setiap orang yang percaya diberikan jaminan kepastian keselamatan. Inilah Tuhan Yesus yang saat ini perlu diberitakan seluas-luasnya. Dan bahkan mungkin sudah hilang dari pemberitaan daripada orang-orang yang barangkali dulu bersemangat, tetapi oleh karena sesuatu hal yang terjadi di dunia ini, mereka akhirnya menjadi tidak bersemangat. Kami berdoa supaya semua orang kudus, semua orang beriman, semua orang yang sudah diselamatkan, semua anak-anak Tuhan bersatu hati, bersatu padu kami Tuhan Yesus, untuk menyuarakan terus kebenaran Injil kasih karunia Allah ini, menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga, karena Allah menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini dimanapun berada. Biarlah kami dipenuhi dengan sukacita yang daripada Kristus, dan kami tetap optimis bahwa di dalam Kristus kami sudah memperoleh segalanya, dan kami rindu agar melalui hidup kami kasih karunia-Mu dinyatakan lebih lagi untuk hari-hari yang akan datang. Terpuji Engkau Bapa atas firman-Mu, diberkatilah semua kami di sini, dan dimanapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, semuanya diberikan sukacita yang besar untuk memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.